91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima sehingga kami bisa berkumpul pada siang hari ini. Bimbinglah Cisila dan teman-teman semua pada siang hari ini yang akan memberikan pencerahan firman-Mu kepada kami semua. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Pak. Selamat siang, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Oke, Selamat siang. Selamat siang. Kita ketemu lagi ya siang hari ini. Kita akan bahas satu hal, bahwa manusia itu diciptakan untuk kekekalan. Bahwa ada maksud Tuhan untuk mengizinkan kita hidup di dunia ini. Tapi sebenarnya kita ini diciptakan untuk kekekalan. Maka setiap dari kita pasti satu hari nanti check out dari dunia ini. Nggak tahu kapan, nggak tahu bagaimana caranya, lewat penyakit atau lewat usia atau usia berapa, apalagi nggak tahu kapan. Tapi ada waktunya kita semua nanti pasti check out. Karena memang seperti itu toh. Kita di sini dikatakan cuma sementara aja. 70 kalau kuat 80 tahun. Tapi setelah itu kekekalannya ada di sono nanti, di alam baka. Nah, minggu lalu aku cerita bahwa aku terpesona kan dengan film The Chosen itu. Sampai sekarang aku masih terpesona. Dan aku bukan cuma nonton filmnya, tapi juga aku nonton reviewnya, interviewnya behind the scene, kayak gitu-gituan gitu. Nah, ada salah satu quote yang nempel di kepala aku. Karena ternyata setiap artis dan aktor yang ada di situ punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan juga gitu. Dan salah satunya aku ingat itu artisnya Maria yang jadi Maria Magdalena. Dia bilang bahwa setiap dari kita
punya tugas di dunia ini. Dan kerjaan kita apa? Kerjaan kita itu apa gitu. Dan itu yang harus kita kerjain sekarang. Kerjaan kita ini apa di dunia? Kerjaan kita utama ini apa di dunia? Dan itu yang harus kita kerjain kan hari ini. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam komunitas, itu yang harus kita kerjain hari ini. Selama kita hidup, ada kerjaan yang harus kita kerjain. Tapi setelah itu, nanti kita akan pensiun di sono. Dan ini di sono itu yang akan menjadi kekekalan kita. Nah, hari ini kita akan diingatkan bahwa jangan terlalu fokus dengan apa yang ada di dunia. Kita cuma harus mengerjakan apa yang memang harus kita kerjakan. Tapi jangan terlalu fokus dengan boten-botennya gitu deh. Jangan terlalu attach, jangan terlalu terikat dengan apa yang kita punya. Apa yang kita ada hari ini, apa yang kita kejar di sini. Karena ini bukan selamanya. Ini cuma sementara. Nah, yang kita harus fokuskan adalah yang kekal. Itu yang harus kita fokuskan. Karena kita sebenarnya diciptakan bukan untuk di sini, tapi kita diciptakan untuk kekekalan di sana. Ada banyak sekali ayat sebetulnya menjelaskan kepada kita tentang kekekalan ini. Kita coba buka dulu ya. Hari ini kita bedah Alkitab lagi, jadi akan lumayan banyak buka Alkitab. Mazmur 119 ayat yang ke-19. Mazmur 119 ayat 19. Itu bilang, "Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Aku ini orang asing." Jadi sudah ada kesadaran bahwa manusia ini adalah orang asing di dunia ini tadi. Namanya orang asing, nggak menetap, ada waktunya nanti akan pulang di tempat aslinya. Ini disadari oleh Daud. Mazmur 39 ayat 4 dan 5. Mazmur 39 ayat 4 dan 5. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Nah, Daud minta diingatkan sama Tuhan bahwa badannya dia, keberadaannya dia itu sifatnya itu fana. Daud minta diingatkan sama Tuhan bahwa dia masa hidupnya itu kayak baterai. Nanti akan ada expired ya, akan ada waktunya habis. Dan udah seperti itu. Jadi kita bayangin aja ya, Daud yang raja, yang kaya, yang berkuasa, yang punya segala sesuatu yang dia mau gitu ya. Tetapi tahu kalau hidupnya itu cuma sementara aja. Dan dia punya kesadaran nanti bahwa dia pasti pulang ke negeri aslinya, yaitu ke tempat kekekalannya. Itu Daud. Itu Daud aja sampai kayak gitu. Berarti apa? Dia tidak punya keterikatan terhadap segala sesuatu. Posisinya, popularitasnya, kekayaannya, kekuasaannya, dia tidak punya keterikatan atas segala sesuatunya itu tadi gitu. Itu padahal Daud gitu. Jadi bagian kita sekarang adalah kita harus sadar juga bahwa kita ini cuma orang asing di dunia ini. Ada waktunya kita nanti pulang ke tempat asli kita dan itu yang harus menjadi fokus hidup kita. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-15. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-15. Ini bilang hal yang sama. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ini yang nulis Daud juga. Nyanyian ini judulnya nyanyian pujian Daud. Dan dia
tulis bahwa dia adalah orang asing. Kita adalah orang asing. Lihat betapa dia punya kesadaran yang luar biasa bahwa hidup ini cuma sementara aja. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, di dalam konsep perjanjian lama, itu tuh belum ada konsep tentang surga neraka. Mereka belum mengenal konsep kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu baru dikenal kira-kira itu zamannya Tuhan Yesus. Makanya ada orang-orang Saduki gitu kan yang selalu berantem karena mereka sudah mulai mengenal bahwa oh nanti setelah aku mati ada kehidupan setelah kematian. Tapi di zaman perjanjian lama mereka belum kenal namanya kehidupan setelah kematian. Cuman mereka juga ngerti bahwa ada waktunya manusia itu mati. Habis mati ya udah gitu. Nah, walaupun mereka belum mengenal, walaupun mereka dalam orang-orang perjanjian lama ini belum mengenal kehidupan setelah kematian, tapi mereka tetap punya kesadaran bahwa hidup ini cuman sementara. Maka nggak boleh ada attachment apa segala macam. Nah, sekarang kita refleksikan ke dalam diri kita. Kalau memang kita fokusnya pada kekekalan, kita memang fokusnya pada kekekalan, mestinya hari ini kita udah nggak kepengen apa-apa lagi. Karena tahu hari ini yang kita punya, yang kita kejar cuma sementara. Ini kalau fokus kita pada kekekalan. Hari ini harusnya kita nggak kepengen apa-apa lagi. Karena lebih fokus untuk cari yang kekal. Kalau kita fokus pada yang cari kekal, kita bukan cuma nggak kepengen apa-apa. Kita juga jadi orang akan makin dalam tanda kutip cincai. Ya udahlah, daripada berantem bisa ngalah, kita udah nggak ngotot lagi untuk bela diri gitu. Ya udahlah, daripada berantem mengampuni biar aku juga lego, terima keadaan, berserah, legowo gitu. Udah nggak mati-matian apa. Ya mungkin sesekali kepengen baju ini, kepengen makan ini, kepengen apa gitu. Tapi sekedar kepengen doang, dapat puji Tuhan, nggak dapat juga puji Tuhan gitu. Nah, ini kalau fokus hidup kita pada yang kekekalan, maka hidup itu jadi lebih sederhana. Karena kita bisa cincai, kita bisa nerima, dan kita sudah nggak mati-matian lagi mengejar apa yang kita kepengen di dunia ini tadi. Kita tetap usahakan yang terbaik, tapi dapat atau enggak, biar itu menjadi keputusan Tuhan. Nah, ini kalau fokus kita pada kekekalan. Ternyata hal ini sudah dikenal sejak zaman perjanjian lama, walaupun mereka belum mengenal kehidupan setelah kematian. Dan konsep kehidupan setelah kematian itu tadi terus berkembang sampai hari ini. Di perjanjian baru, ini sudah mulai dikenal. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatanmu, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Diingetin, nanti akan ada pengadilan terakhir. Dan apa yang kita lakukan hari ini, kita akan diadili gitu. Di sini ini kita cuman menumpang. Secara kita cuman menumpang, ya jangan neko-neko, jangan ngelunjak. Mungkin diingati kurang lebihnya seperti itu ya. 1 Petrus 2 ayat 11. Ini juga hal yang sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tuh, diingatkan, fokusnya pada yang benar. Kita ini cuma pendatang perantau sementara doang. Di sini ini tadi. Jadi jangan terlalu fokus, kejar mati-matian untuk apa yang cuma sementara ini tadi. Tapi kita fokus mati-matian untuk apa yang kekal. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bisa fokus pada apa yang kekal, ya, jiwa roh kita yang kekal, jiwa ini harus lahir baru.
agar keinginan kita bukan lagi keinginan dunia, tapi keinginan kita, keinginan yang kekal. Makanya jiwa ini harus lahir baru, sehingga jiwa kita tidak lagi dipenuhi dengan kedagingan-kedagingan. Kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita, ini lahir baru, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kalau jiwa, di dalam jiwa itu ada yang namanya pikiran, perasaan, kehendak. 3 hal ini, apa yang ada di dalam jiwa, pikiran, perasaan, kehendak ini tadi, ini harus lahir baru. Karena kalau enggak, pikiran ini akan mikir, aduh, aku kepengen mobil itu, aduh, aku kepengen barang itu, aduh, aku kepengen bales dia. Perasaan juga enggak akan bisa kontrol. Mau marah, enggak bisa mengampuni, pengen menonjol, pengen diturutin. Ya, jadi pikiran, perasaan, kehendak ini pun juga harus lahir baru. Sehingga pikiran, perasaan, kehendak, roh jiwa kita menuntun kita bukan pada hal yang di sini, tapi pada hal yang di atas, yang kekal itu tadi. Nah, itu yang harus terus-menerus diusahakan. Daud, Petrus sadar kalau kita hidup di dunia ini cuma menumpang. Dan untuk punya kesadaran saya di sini cuma menumpang, itu tuh nggak gampang untuk sadar hal itu. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk mencari kebahagiaan dengan standar dunia. Ya kan? Manusia ini punya kecenderungan untuk mencari kebahagiaan dengan standar dunia. Kita sering kejar, wah, sekolah harus tinggi-tinggi, cari koneksi, status harus naik gitu. Kalau mau bahagia, barang harus banyak, harus like-nya harus banyak, kayak begitu-begituan gitu. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk bahagia ala dunia. Orang sekitar kita ngapain, kita ikut gitu. Ikutnya standar dunia. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita ini cuma menumpang. Jadi kalau mau cari kebahagiaan, jangan ikut standar dunia yang cuma sementara, tapi fokus pada yang kekal. Karena nanti setiap orang pasti pulang ke sono. Nggak ada yang di sini selamanya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Aku rasa ini Bapak Ibu teman-teman udah pada apal semua ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini bukti bahwa Allah mau rohnya kembali kepada dia, masuk ke dalam kekekalan. Dan kekekalan itu ada 2 loh Bapak dan Ibu. Kalau enggak surga, ya neraka. Tapi harusnya kita yang sudah jadi percaya, orang percaya, dengan darah Yesus kita sudah diselamatkan. Dan dengan Roh Kudus kita bisa berjalan untuk mempertahankan keselamatan itu. Karena oleh penyelamatan Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, kewarganegaraan kita sudah diubah menjadi warga negara surga. Tuhan tahu bahwa hidup di dunia ini bukan sesuatu yang gampang. Bagaimanapun juga dunia ini dikuasai oleh iblis. Bagaimanapun juga kita punya yang namanya hakikat dosa. Bagaimanapun juga kita punya kedagingan-kedagingan yang terus sering sekali dimanipulasi, dipakai, didakwa, diiming-imingin oleh iblis. Jadi Tuhan baik. Itu kenapa dia kasih Roh Kudusnya. Agar kita sanggup memilih kebenaran untuk mempertahankan keselamatan ini tadi. Untuk fokus pada kekekalan itu tadi. Filipi 3 ayat 19 sampai 20. Filipi 3 ayat 19 sampai 20. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka
ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Sedangkan kita, ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak dan Ibu, warga negaraan kita, KTP kita adalah KTP surga. Maka kita harus berani untuk bersikap beda dengan orang dunia. Hari ini, ya kita tahu ya, banyak sekali orang dunia itu yang fokusnya itu pada diri sendiri, pada pemikirannya sendiri gitu. Dan akhirnya itu menjatuhkan. Itu menjatuhkan. Karena ego itu tadi ya, aduh, itu tuh bisa ya bawa macam-macam konflik deh, bawa macam-macam konflik hanya karena ego, hanya karena iri. Aku kemarin kebetulan lagi baca sosmed, aku lupa sosmednya siapa, kalau nggak salah Lambe. Kan dia posting pemenang bulu tangkis, ya aku lupa juga ya, pemenang bulu tangkis yang dapat gold, medali emas, siapa gitu, yang tunggal putra yang sudah 17 tahun Indonesia nggak menang gitu. Dan banyak sekali kan yang appreciate secara ini sudah lama sekali Indonesia nggak dapat emas itu gitu. Dan ada satu orang yang nulisnya begini, ya gimana nggak happy, nanti pulang disambut hadiah-hadiah dengan banyak sponsor. Dia nulisnya seperti itu. Dan oleh adminnya dijawab, pantes dong dia dapat hadiah. Karena dia bekerja keras untuk itu. Fokusnya untuk itu. Bahkan dia sudah bayar harga lebih dahulu di depan untuk latihan, untuk enggak berhura-hura dengan teman-temannya, untuk jaga makan, dan untuk latihan itu kan keluar duit juga. Dia sudah bayar harga dari depan untuk itu. Jadi kalau dia mencapai prestasi itu bukan sesuatu yang gampang, yang dia fokuskan sepanjang hidupnya. Nggak usah iri dengan orang-orang seperti itu. Karena dia sudah bayar di depan. Nah, hari ini bagian kita. Kita harus lakukan bagian kita di depan. Agar nanti di kekekalan kita dapat apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Jadi, prinsip kita harus berbeda dengan orang dunia. Orang dunia maunya hidup enak-enak. Hidup sakarepe dewe. Tapi nanti matinya masuk surga. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bertindak sesuai dengan maunya bos kita. Agar kita bisa mempertahankan kewarganegaraan kita. Dan apa yang aku bisa ngomong, hari ini kita boleh bersyukur. Karena dengan darah Yesus kita udah diselamatkan lebih dahulu. Dan dengan Roh Kudus kita diingatkan untuk lepas dari keterikatan-keterikatan dunia, untuk lepas dari kedagingan-kedagingan diri sendiri, dan mengembalikan fokus kita pada yang kekal. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dia punya 1000 cara untuk magerin kita. Dia punya 1000 cara untuk memagerin kita agar kita tetap bisa fokus sama dia. Itu. Aku nggak pernah lupa ya. Satu teman aku bilang bahwa sharing sedikit nih. Siapa sih yang punya cita-cita jadi pewarta, jadi pengajar? Aku nggak tahu ya apa ada orang lain ada ya. Aku sih nggak pernah loh bercita-cita jadi pewarta atau pengajar. Nggak. Karena untuk jadi pewarta dan pengajar, itu kan bukan cuma sekedar ngomong tok. Aku kan harus belajar gitu loh. Untuk menghidupi apa yang aku ngomong gitu. Aku harus belajar untuk merenungkan, untuk melihat diriku sendiri. Kayak gitu-gitu gitu. Dan aku tahu banget bahwa aku ini bukan orang yang suci, yang rajin, yang apa, enggak.
Biasa-biasa aja kok, aku orang normal juga yang masih hidup di bumi, yang bisa kepancing marah, bisa kepancing bete, apa segala macam, bisa kepancing males, kayak gitu-gituan. Tapi satu hari aku lagi ngobrol sama satu temen ya, dan dia bilang, dalam obrolan santai ini, dia bilang, untung kamu jadi pewarta, karena mau nggak mau kamu harus tulis bahan. Dan pada saat nulis bahan, itu yang jadi pagar buat diriku sendiri. Dan itu mantap di sini. Pagar buat diriku sendiri. Itu cara Tuhan untuk jaga aku. Biar nggak blakrak. Orang Jawa bilang biar nggak blakrak keluar dari pagar dan menjadi seenaknya sendiri. Tadi pagi aku teleponan sama satu teman sampai 1,5 jam. Seorang Katolik yang nggak aktif. Dia bilang, dia sadar kalau Tuhan itu baik sekali sama dia. Dia kehidupannya baik, dia anak-anaknya baik, dia semuanya pekerjaan baik. Pokoknya kehidupannya dia itu baik luar biasa. Tapi dia juga mengakui kalau dia itu males ke gereja. Misa aja jarang-jarang karena dia males gitu. Terus aku cerita, dia bilang jangankan PA, aku nggak mau disuruh baca ini baca itu gitu. Terus aku bilang, udahlah join aja hari Minggu atau hari Kamis. Nggak ada yang suruh baca, udah datang aja. Enggak lah, urusanku juga banyak gitu. Intinya dia males gitu. Secara ke gereja aja jarang. Terus singkat kata, dia juga bilang, kenapa ya Kak kamu ngirimin aku reminder terus untuk setiap acara, kasih renungan setiap hari. Aku bilang, ya aku memang kirim ke banyak orang. Tapi dia selalu baca renungan yang aku kirim, kencan dengan Tuhan sama apa itu namanya, renungan harian. Dia seru baca itu setiap hari gitu. Dia bilang, aku dikirimin banyak orang juga, tapi nggak semuanya dia baca. Tapi ada beberapa orang yang tiap kali ingetin aku, ayo misa, ayo apa gitu. Dan belum ada yang dia kerjain sebetulnya gitu. Cuman aku cuman bilang, itu sama, pagar Tuhan untuk ingetin kamu. Tuhan udah kirim begitu banyak orang untuk ngingetin kamu. Tapi dia respect dengan kehendak bebasmu. Dia ndak maksa kamu untuk ke gereja. Tapi dia kirim orang untuk ngingetin kamu. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, itu kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita ingat bahwa di sini ini cuma sementara. Kenyamanan kita hari ini apapun itu, atau struggle kita hari ini apapun itu tuh cuma sementara. Maka kita harus tetap fokus pada yang kekal itu nanti. Dan Tuhan kirim orang kayak broadcastan kayak macam-macam cara. Tuhan punya cara untuk ngingetin kita, untuk magerin kita. Nah, berikutnya terserah kita mau nurut apa enggak. Maka kita yang harus belajar untuk makin peka, makin nurut sama peringatan-peringatan dari Tuhan. Bahkan bila itu kata-kata itu mungkin bukan dari teman, mungkin kata-kata peringatan itu terdengar halus, lembut dari dalam hati sendiri, tipis, suara kudus itu tipis gitu. Tapi belajar untuk peka, lalu nurut itu tadi. Karena di sini kita cuma sementara. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Semua yang kelihatan ini sementara. Apa yang kita punya hari ini itu sementara. Apa yang indah sekarang ini sementara gitu. Yang tercantik, yang tercanggih, yang terbaru, yang terkeren, semuanya itu sementara, nanti bakal jadi usang. Ya contoh aja lah, mobil zaman dulu kalau punya mobil Tiger, Mercy Tiger, keren banget. Hari ini mobil Tiger, ya elah, udah gak ada yang mau kali ya hari ini gitu.
Tahun lalu Miss Universe, Miss Indonesia, tahun depannya udah diganti lagi gitu. Dulu punya HP Motorola, wah kayaknya udah canggih, udah keren banget. Hari ini Motorola siapa yang mau gitu. Jadi semuanya di sini tercantik, tercanggih, terbaru itu sementara. Jadi jangan difokusin. Ternyata yang nggak kelihatan itu malah nilainya kekal. Apa itu? Karakter, jiwa, roh, itu yang nilainya kekal. Dan itu yang harus kita pertajam, perkuat, pertahankan. Janji Allah juga kekal. Jadi itu juga yang harus kita fokuskan di dalam hidup. Bahaya banget kalau kita hidup ini hanya untuk waktu sekarang. Nggak mikir panjang. Cuman mau enak dan nikmat dan gampang aja. Hari ini kan banyak sekali banget ya. Dunia mendidik kita untuk cari yang enak, yang nikmat, yang instan. Tapi dalam Tuhan, semuanya itu proses. Gak ada yang instan. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kewarganegaraan kita ini adalah kewarganegaraan surga. Dan kita menjadi terlalu attached, terlalu terikat dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, cari yang instan, cari yang gampang, cari yang nikmat, lalu mengkhianati Yesus. Semalam aku belum tahu lagi nih update-nya gimana. Semalam udah malam banget jam 11-an kira-kira. Ada satu temen yang baru menikah 6 bulan. Yang kerja yang perempuan. Dan rupanya dia terlilit utang. Yang laki nggak bisa kerja. Bukannya jahat loh yang laki. Yang laki itu baik. Karena dia mengerjakan semua pekerjaan rumah sampai belanja, sampai makanan yang laki yang ngurusin. Cuman memang dia nggak bisa kerja gitu aja. Nah, singkat kata, mereka itu ada utang. Dan yang istri bilang sama suaminya, kamu harus bantu biar mutang ini cepat beres. Dan ternyata karena suaminya memang nggak bisa kerja, mau gimana lagi. Yang perempuan marah gitu, ngomong mau cerai lah, apa segala macam, toh nggak kawin sipil, cuman pemberkatan doang, apa segala macam. Dan semalam nulis surat, difotoin ke aku, dia bilang dia mau kabur dari rumah. Suratnya itu minta maaf sama suami, nitip anak, minta maaf sama orang tuanya, dia mau kabur gitu. Aku belum tahu ceritanya hari ini bagaimana. Tapi semoga dia nggak jadi kabur. Ini sekedar cerita aja untuk mengingatkan kita bahwa jangan kita fokus. Jangan kita hanya fokus pada keadaan hari ini. Pikir panjang, hadapi masalah-masalah. Jangan terlalu attach untuk mengejar kenikmatan. Tapi pikir panjang. Fokus pada apa yang kekal. Fokus pada apa yang kekal. Karena yang sementara itu sering mengecewakan. Yang sementara itu sering mengecewakan. Banyak orang juga terlalu fokus pada pekerjaan atau pada anak, atau pada harta, atau pada penampilan, bahkan pada pelayanan. Banyak orang terlalu fokus pada hal-hal itu. Loh, kita kan harus kerja. Gimana enggak fokus kalau gimana kerja apa enggak difokusin gitu. Iya, bener. Kita semua harus kerja gitu. Dan kerja memang harus serius. Tapi maksud saya, fokus totalitas kita itu bukan pada pekerjaan. Kalau fokus totalitas kita pada pekerjaan dan lupa pada yang kekal itu nanti kalau pekerjaan kita goncang, kena potong gaji, dikhianati teman kantor, tidak mencapai hasil, kita bisa marah sama Tuhan. Tuhan, kan aku udah kerja mati-matian. Kenapa malah potong gaji? Kenapa ditusuk dari belakang? Kenapa belum mencapai target? Kan aku udah kerja mati-matian gitu. Ya, nggak seperti itu. Ini kenapa kita harus fokus sama yang kekal.
Sehingga pekerjaan kita lakukan dengan dasar, dengan prinsip untuk kekekalan. Ada banyak orang juga terlalu fokus sama anak, sama istri, sama suami. Nah, terus ada yang jawab, lah masa sama anak, suami, istri kita nggak ngurusin? Ya harus diurusin dong, tapi bukan berarti hanya kepada mereka. Ada banyak loh sekarang orang kalau diajak PA, diajak apa, nggak sempet, harus masak, nggak sempet, harus ini, nggak sempet, harus ini. Ya memang kita harus ngurusin rumah, harus masak, harus bersih-bersih apa segala macam. Tapi kalau sampai kita nggak sempet ngurusin roh jiwa kita, akhirnya suami anak itu malah jadi berhala. Dan kalau mereka melakukan sesuatu yang mengecewakan, sakit hati, merasa aku kan sudah mencintai total, aku sudah memberikan total, kok aku diginiin? Tuhan, kenapa aku diginiin gitu? Malah sakit hati. Jadi Bapak dan Ibu, anak, pelayanan, pekerjaan, diri sendiri, penampilan ini semuanya memang harus kita lakukan, harus kita rawat. Tapi fokusnya untuk kekekalan. Kalau kita terfokus pada kekekalan, maka pekerjaan-pekerjaan kita di dunia bisa kita lakukan dengan seimbang. Nah, ini kembali ke pertanyaan awal tadi. Berdasarkan film The Chosen itu tadi. Pekerjaan kita apa di dunia? Tuhan mau kita mengerjakan apa di dunia? Lewat keluarga kita disuruh ngerjain apa? Lewat pekerjaan kita, kantor kita maksudku. Lewat kantor kita, bisnis kita tuh sebetulnya disuruh ngerjain apa sama Tuhan? Lewat lingkungan kita tuh sebetulnya disuruh ngerjain apa sama Tuhan? Jadi kita kerjakan itu semua dengan seimbang, berdasarkan fokus bimbingan dari Tuhan. Sehingga kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan kehendak atau pemikiranku, aku tidak kecewa, aku tidak marah, karena fokusku untuk Tuhan. Pelayanan pun bisa mengecewakan kalau kita lupa bahwa pelayanan ini Tuhan. Kadang kita bisa merasa, aku sudah mengerjakan yang terbaik, sudah berikan yang terbaik, kenapa aku nggak diturutin? Kenapa aku malah digesek? Bisa mengecewakan. Kenapa prinsipnya nggak ikut aku? Kenapa nggak sejalan dengan kehendakku? Bisa mengecewakan. Tapi, kembali lagi, kok fokusnya pada kekekalan? Pada apa sih maksud Tuhan aku ditaruh ke komunitas ini? Lalu terjadi gesekan, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita nggak akan sakit hati. Kita bisa cincai, kita bisa menerima keadaan. Kenapa? Karena fokusku bukan pada ini, tapi fokusku pada di sono. Gitu. Coba Bapak dan Ibu ya, pikir aja. Kita tahu cerita 5 roti 2 ikan. Ya, Tuhan mencobai. Tanya toh, kamu punya apa? Dan mereka murid-murid bilang, Tuhan, duit 200 dinar itu gaji berapa? 8 bulan, kagak cukup buat ini orang segini banyak. Berapa puluh juta, berapa ratus juta tuh buat kasih makan orang gitu banyak. Tapi kan Tuhan mencobai. Sebetulnya dia udah tahu solusinya kan. Lalu si Filipus ajak anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Nah, bagian kita adalah bawa 5 roti 2 ikan yang Tuhan percayakan pada kita hari ini. Ngerti? Tuhan kasih kita talenta, karunia macam-macam. Itu 5 roti 2 ikan kita. Bawa itu walaupun sedikit. Berikan yang terbaik. Berikan 5 roti 2 ikan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Habis gitu hasilnya bagaimana? Terserah Tuhan. Prinsip itu yang harus kita punya. Itu kalau fokus kita ke Tuhan. Kayak anak kecil. Tuhan nggak minta dari Simon yang dewasa. Tuhan nggak minta dari Matius yang mungkin duitnya masih banyak. Nggak. Justru anak kecil yang bawa, yang nggak punya apa-apa, yang nggak kerja anak kecil. Tapi dia berikan yang terbaik walaupun sedikit. Itu yang harus kita lakukan. Berikan 5 roti 2 ikan itu tadi. Yang terbaik itu job kita.
Itu job kita di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pelayanan. Berikan 5 roti 2 ikan itu tadi yang terbaik. Next-nya bagaimana? Terserah Tuhan. Tuhan mau bikin itu berlipat ganda, itu haknya Tuhan. Tuhan mau bikin itu tadi pas buat 5.000 orang, itu haknya Tuhan juga. Atau Tuhan masih mau kumpul-kumpulin mungkin dari orang yang lain-lain, itu haknya Tuhan juga. Bagian kita cuma satu. Berikan 5 roti 2 ikan yang Dia percayakan di tanganku hari ini. Yang terbaik. Dan sisanya kita berserah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita harus belajar ya, untuk memperhatikan hal-hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. 5 roti 2 ikan, karunia talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kelola itu dengan baik. Ingat, ada maksud Tuhan kirim kita ke dunia. Ada maksud Tuhan percayakan 5 roti 2 ikan itu kepada kita masing-masing. Ke David, ke Sis Elvi, ke Pak Hermanto, ke Ivan. Ada maksud Tuhan mempercayakan karunia talenta 5 roti 2 ikan itu tadi ke dalam tangan kita masing-masing. Bagian kita adalah kelola. Bukan memiliki, ini punya aku ya, enak aja diberikan. Enggak, kelola. Kelola itu bukan pemilik, kelola itu pengelola. Lah kalau kita kelola dengan baik, dia akan berkembang. Ini yang disebut dengan berbuah. Jadi, antara jasmani dan rohani kita seimbang. Si anak kecil kelola 5 roti 2 ikannya. Dia kelola, dia berikan kepada Tuhan. Nah Tuhan terserah lu mau apa ini, aku udah serahkan. Maka berkembang. Dan berkembangnya apa? Jasmani, rohani. Secara iman si anak itu percaya, secara jasmani dia pun dikenyangkan. Bapak dan Ibu, kalau Tuhan kasih kita karunia talenta, uang, kesempatan, waktu, tenaga, rumah, apa segala macam ya, kita tetap bisa menikmati kan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kepintaran, kemampuan kita, skills kita, mobil, Tuhan percayakan sama kita. Kita bisa menikmati nggak itu semua? Bisa kan? Kita bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan pada kita. Tapi kelola itu tadi dengan baik. Biar itu semua tidak menjadi keterikatan, tapi malah menuntun kita untuk berkembang dalam hal jasmani dan rohani. Ya. Kalau kita terikat, kita tidak akan pernah punya rasa puas. Kalau kita terikat, kita akan sering menjadi kecewa. Contohnya, kita lihat banyak sekali orang-orang dunia yang mengejar jabatan. Udah di ranking A, ya mati-matian lagi kampanye. Mau naik ranking B. Udah di ranking B, enggak puas. Mati-matian lagi kampanye. Mau naik di ranking C. Atau mungkin kalau selebriti, dia sudah punya follower, dia udah punya market sebagai penyanyi atau sebagai YouTuber. Dia nggak puas. Dia mati-matian lagi. Bahkan hari ini kalau kita lihat mereka pakai kampanye hitam atau mengeluarkan statement-statement yang sengaja untuk menghancurkan orang lain. Dan mereka nggak peduli. Contohnya yang banyak sekarang kan bilang COVID itu nggak ada. Obat-obatan nanti malah jadi komplikasi. Kayak gitu-gituan. Nggak mau pakai masker. Dan ini statement dikeluarkan oleh para selebriti lah, apalah kayak itu. Saya sih yakin mereka juga ngerti kok apa yang harusnya mereka lakukan. Tapi kadang-kadang kesengajaan mengeluarkan statement-statement negatif hanya demi popularitasnya itu tadi naik. Buat apa? Atau pamer. Jujur, aku saat tetanggaan sama salah satu YouTuber. Aku enggak sebut namanya.
Dia YouTuber, dia bukan artis. Dan di Instagramnya dia baru pindah 1 tahun, 2 tahunan kayaknya. Di Instagramnya dia bilang, aduh syukur baru dapat rumah seharga sekian miliar. Dia videoin itu rumahnya dia, apa segala macam, kolam renang apa segala macam. Dia bilang baru dapat rumah seharga sekian miliar. Bapak dan Ibu, kita tetanggaan, seluruh kompleks, apalagi satpam-satpam tahu kalau dia itu cuma ngontrak gitu. Tapi dia ngomong beli rumah demi apa? Popularitas, biar naik. Terus dia ulang tahun, dia bilang, wah pestanya habis sekian ratus juta, oh sekian M, dikasih kado. Dia cewek tapi pacarnya cewek juga. Dikasih kado sama ceweknya ini tadi. Bentuknya bunga tapi duit merah semua. Dan ini nilainya sekian ratus juta gitu, bentuknya hand bouquet gitu. Dipamerin di sosmed, kayak gitu-gituan. Nah, orang bisa pamer atau melakukan sesuatu yang negatif, mikir pendek, jangka pendek doang gitu. Hanya demi popularitas yang sementara. Ini konsep dunia. Tapi kita tidak boleh mikir pendek. Karena kita harus ingat, dunia ini cuma sementara. Nanti ada waktunya kita masuk kepada kekekalan. Dan kalau kita hanya berfokus pada yang sementara, nanti kita bukan hanya tidak puas, tapi kita juga bisa kecewa. Karena yang di dunia ini seringkali mengecewakan. Ya, kita terlalu banyak fokus sama anak, kalau anak marah kita kecewa. Kita terlalu fokus sama kerjaan, ternyata bos kita ada konflik gitu, kita kecewa gitu. Jadi kok kita terlalu fokus sama yang di dunia, itu kita bisa kecewa dan kita tidak puas. Kepuasan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kepuasan itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan bertahta di tempat di mana Dia seharusnya berada, yaitu di dalam hati kita. Makanya fokus kita harus pada yang rohani. Karakter, jiwa, roh kita itu bersifat kekal. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jelas banget, bumi ini cuma kemah sementara. Tapi rumah yang kekal, itu nanti adanya di surga. Itu ditegaskan juga, nanti deh. Ingat nggak? Rumah kita yang kekal nanti di surga. Ingat gak minggu kemarin kita bahas upah di surga. Wahyu 3. Kalau kita menang, dikatakan, dan bila menang, kita akan dijadikan soko guru di dalam bait Allah. Itu ayat yang minggu lalu kita baca di Wahyu 3. Menunjukkan bahwa kekekalan kita di sana. Tempat kita yang tetap itu adalah di sana. Rumah kita yang tetap itu di sana. Di sini cuman kemah. Kemah bakal dibongkar. Kemah itu cuman sementara. Jadi kalau hari ini dunia menawarkan segalanya enak, gampang, indah, jangan kita kepancing kemakan dengan dunia. Segala macam sekarang gampang. Mau jatuh pada keterikatan pornografi gampang, 1 klik. Mau jatuh pada keterikatan macam-macam deh. Tanaman bisa jadi keterikatan. Untung Bu Rosi udah bisa lepas gitu ya. Olahraga bisa jadi keterikatan gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa mengikat kita. Tapi bagian kita adalah fokus. Kalau kita fokus pada yang kekal, kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di dunia. Tugas perutusan kita di dunia. Sambil memakai 5 roti 2 ikan atau talenta karunia kita tanpa terikat.
malah mengembangkan itu tadi semua untuk kita nikmati dan untuk kita kembangkan untuk Tuhan. Gitu. Jadi jangan terikat. Karena ada waktunya nanti kita pasti pulang ke sono. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang pasti kita semua udah hafal juga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak dan Ibu, kita mungkin akhir-akhir ini sering banget ya baca ayat ini. Karena ini memang janji Bapa bahwa Dia menyediakan rumah yang kekal untuk kita di surga nanti. Gitu. Di dunia kita sering gelisah, kita sering takut, kita sering merasa kecewa, nggak puas. Tapi Tuhan bilang, ini perkataan keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri loh. Yohanes 14 ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dan dia bilang, jangan gelisah. Jangan gelisah. Jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan khawatir. Jangan lagi merasa kurang percaya. Tapi kita harus teguh pada kepercayaan kita pada Allah. Ini yang kelihatan sering mengecewakan. Tapi kalau kita fokus pada iman, pengharapan pada Tuhan, nanti ada soko guru di sana. Kita dijadikan soko guru di sana. Dan apapun yang kita alami hari ini, percaya bahwa Tuhan pasti memagari kehidupan kita. Jadi Tuhan sendiri udah bilang, jangan khawatir, jangan gelisah. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini janji kalau Tuhan sudah menyediakan tempat. Dan kita tahu kalau janji Tuhan itu tidak akan mengecewakan kan? Karena Tuhan kan tidak berdusta. Tuhan kan tidak berubah. Kalau dia bilang dia sediakan, ya pasti dia sediakan. Yowis, kalau dia sediakan di sono, ngapain kita nggak mau pulang? Kalau dia sediakan ke sana, ngapain kita terlalu memfokuskan pada yang sementara? Ya lebih baik kita fokuskan pada apa yang sudah ada di sono. Jangan sampai kita terlalu fokus pada yang di sini, lalu yang di sono kita lepas gitu. Jadi pola hidup kita, prinsip hidup kita harus totally berbeda dengan orang dunia. Ini kenapa kalau mau mengejar yang permanen, hati, pikiran, roh, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, itu harus lahir baru. Karena kalau nggak lahir baru, wah, sangat gampang kita terikat pada yang dunia. Karena yang kita kejar itu nggak kelihatan kan? Jadi harus lahir baru. Ingat, kalau Tuhan bilang ada, pasti ada. Kalau Tuhan bilang disediakan, pasti sudah disediakan. Karena janji Tuhan itu adalah pasti. Tuhan tidak mungkin berdusta. Apa yang dia katakan tidak akan berubah. Jadi dia sudah sediakan lebih dahulu milik kita, rumah kita, punya kita yang permanen di sana. Yang di sini hari ini kita injek, ini cuma sementara. Ada waktunya kita nanti out. Dan sambil menunggu waktu kita check out, Tuhan bilang ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak dan Ibu, Tuhan datang kembali. Yes, Tuhan akan datang kembali sebagai mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuannya. Tuhan akan datang kembali
untuk menjemput kita masing-masing saat waktu kita tiba masuk ke dalam kekekalan. Tapi Tuhan hari ini juga sudah datang dalam bentuk Roh Kudus. Hari ini Tuhan juga sudah datang dalam bentuk Roh Kudus-Nya untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menuntun jalan kita, untuk mempersiapkan langkah kaki kita sampai kita dijemput oleh Yesus sendiri. Masuk ke dalam rumah yang kekal itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus punya iman. Itulah harapan hidup kita. Bahwa satu hari nanti kita akan berada di tempat di mana Dia berada. Ini yang harus kita ingat sepanjang hidup kita yang sementara ini. Lalu bagaimana caranya? Biar kita ingat, kan kita repot dengan anak, kita repot dengan masak, kita repot dengan kerjaan, macam-macam ya. Bagaimana gitu? Caranya biar ingat. Nah, ada 3 cara biar yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 cara yang Tuhan berikan kepada kita. Biar kita ingat bahwa hidup ini cuma sementara. Yang pertama, Tuhan kasih kita firman. Nah, kita tahu ya, firman ini kan adalah manual asli dari pencipta kita gitu. Jadi ya kita harus pegang lah manualnya ini tadi. Apa itu namanya? Kalau kita beli HP, kita beli TV kan dikasih manual. Tombol on off-nya gimana, cara pakainya gimana, kayak gitu-gitu. Nah, firman ini adalah manual kita. Biar langkah kita itu mantap sampai pada kekekalan. Firman ini adalah manual kita. Makanya di 2 Timotius 3 ayat 16-17 kan dikatakan bahwa firman itu untuk mendidik, mengajar, menyatakan kebenaran untuk kita. Mendidik, mengajar, menyatakan kebenaran. Jadi kalau kita ragu, kalau kita bingung, kalau kita nggak tahu, pakai manual firman. Ini loh langkahnya yang benar. Kalau kita salah, firman juga akan didik kita. Firman juga akan mengajar kita. Nih loh, langkahnya tuh kayak begini. Arahnya kayak gini. Sikap yang harus kamu ambil kayak begini. Perasaan yang harus kamu punya kayak gini. Karakter yang harus kamu perjuangkan tuh kayak gini. Itu manualnya di firman. Dan firman itu Yosua 1 ayat 8 kan bilang bahwa renungkan firman itu siang dan malam. Maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Kalau firman itu menjadi darah yang menghidupi kita, kalau firman itu menjadi darah yang mengaliri kehidupan kita, karena kita renungkan itu tadi siang dan malam, akhirnya kita ngelontok, akhirnya kita menghidupi, akhirnya otomatis kita lebih hati-hati, kita dipageri, kita ingat, oh ini nggak boleh, oh itu boleh, itu harusnya begini gitu. Mau marah jadi nggak marah, mau apa tuh namanya, kesel, nggak mau mengampuni, mau balas jadi batal, kayak gitu-gituan. Mau nonton drama Korea sampai 5 seri begadang, akhirnya batal, kayak gitu-gitu. Karena apa? Karena kita menghidupi firman itu tadi. Merenungkan siang dan malam. Akhirnya manual hidup kita membuat kita melangkah dalam kebenaran. Apa yang harusnya dikerjakan, dikerjakan. Apa yang harusnya tidak boleh dikerjakan, tidak dikerjakan. Itu hasil dari merenungkan firman. Tapi firman juga dikatakan sebagai kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Firman itu adalah kekuatan Allah. Saat kita tidak berdaya, saat kita marah, saat kita takut, kita cari penghiburan dari firman. Saat kita tidak tahu jalannya, kita nanya harus melangkah kemana ini. Saat kita emosi, kita kecewa, kita marah, kita juga berpegang pada firman. Aku sering sekali pakai Mazmur 13, itu isinya kemarahan, kekecewaannya si Daud. Atau kalau yang di PA hari Kamis lagi bahas ratapan,
itu isinya ratapan semua. Emosi, kekecewaan yang jujur, doa yang jujur. Tidak ada sukacitanya sama sekali, tapi dikeluarkan dengan jujur. Tapi ujung-ujungnya berserah sama Tuhan. Itulah kehidupan. Firman menunjukkan kita berbagai macam realita kehidupan yang menguatkan kita, yang menghibur kita. Dan Yohanes 8 ayat 31 bilang bahwa firman itu adalah kebenaran. Kebenaran sedunia sering menyesatkan kita. Tapi kebenaran firman itu adalah kebenaran yang sejati. Jadi biar kita tidak tersesat, ya pegang manualnya yang asli. Yaitu firman itu tadi. Ini cara pertama kita. Agar kita terus ingat bahwa hidup ini hanyalah sementara. Lalu apa poin yang kedua? Poin yang kedua, orang-orang yang mendukung kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang menopang kita secara rohani, yang mendampingi kita, yang memberi kita kesempatan, yang mendoakan kita. Mungkin nggak kelihatan gitu ya, tapi ada orang-orang itu yang Tuhan kirim untuk tolong kita. Dan itu bukan satu kebetulan. Tiap orang punya bagiannya masing-masing untuk tolong kita. Di situ kita saling menopang. Kalau kita berani flashback ke belakang, kita ingat kecil, kita sangat bergantung dengan orang tua. Dan mungkin sesekali kita bergantung dengan om, tante, atau nenek kakek kita, atau tetangga kita gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk tolong kita. Aku nggak pernah lupa ya, karena dulu papa mama sering kasih retret ME. Jadi kadang-kadang aku dititipin di panti asuhan Bakti Luhur. Itu panti asuhan cacat ganda. Aku tidur sama adikku, sama anak-anak, campur sama anak-anak cacat ganda itu. Di asrama, satu kamar itu mungkin isinya 9, 12 ranjang tumpuk zaman itu. Jadi mungkin 24-an gitu ya. Kita tidur nyampur gitu. Aku nggak pernah lupa, aku berantem sama anak otis gitu. Karena adikku diisengin sama anak otis itu, dan aku cicinya, aku merasa harus berantem sama itu anak. Itu kecil. Tapi kita percaya bahwa lewat orang-orang itu tadi, kita dibentuk sama Tuhan. Dan lewat orang-orang itu tadi, Tuhan mendidik rohani kita, mendewasakan kita gitu. Kalau hari ini setiap bulan aku berusaha untuk ngumpulin sesuatu untuk bakti luhur, yaitu mungkin karena Tuhan dulu sering suruh aku tidur di sana. Bisa jadi. Kita sekolah, ada guru-guru kita, ada teman-teman kita. Hari ini kita ada rekan kerja, mungkin yang menyebalkan, mungkin yang menyenangkan, tapi Tuhan taruh orang-orang di sekitar kita yang punya bagiannya masing-masing untuk mendidik dan menopang kita, untuk mengingatkan kita. Tadi di awal aku cerita, kalau ada teman bilang, dengan menjadi seperti ini, Tuhan memagari aku. Itu benar banget. Itu benar banget. Jadi, lihat Bapak dan Ibu, orang-orang di sekitar kita, orang-orang di samping kita, mungkin orang-orang yang menyenangkan, tapi juga mungkin orang-orang yang menyebalkan. Tapi mereka adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk membentuk kita, untuk memagari kehidupan rohani kita. Syukur itu. Lalu situasi keadaannya. Tuhan mengizinkan situasi keadaan itu terjadi dengan maksud untuk mendewasakan kita. Mungkin situasi enak, mungkin juga situasi nggak enak, tapi Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan kita. Bahkan hari ini, COVID 1,5 tahun sudahan, Tuhan izinkan terjadi juga untuk mendewasakan kita. Kita tinggal belajar untuk tarik hikmatnya, sehingga lewat kejadian ini, aku bisa menjadi lebih baik. Aku bisa ingat bahwa aku di sini cuma sementara, bahwa aku harus fokus mengejar pada yang kekal. Aku jadi harus makin ingat bahwa ada waktunya nanti aku check out dari yang sementara ini kalau kemah aku dibongkar. Jadi kita bukan
kejadian tidak enak kita bersungut-sungut, enggak. Meratap doa yang jujur boleh, tapi bukan bersungut-sungut. Beda ya. Meratap itu keluhan yang jujur, tapi setelah kita keluarkan unek-unek kita di hadapan Tuhan, kita kembalikan iman kepercayaan Tuhan bahwa Tuhan punya hak untuk membuat situasi hidup kita seperti ini. Kalau bersungut-sungut itu beda. Ngomel lagi, ngomel lagi, ngomel lagi. Seakan-akan dia tidak senang dengan apa yang Tuhan, situasi yang Tuhan izinkan. Itu bersungut-sungut. Meratap boleh, tapi bersungut-sungut tidak boleh. Nah, Tuhan izinkan situasi-situasi terjadi untuk mendidik kita. Agar kita ingat bahwa ada waktunya nanti kemah kehidupan kita ini dibongkar. Kalau kemah kehidupan kita ini belum dibongkar, berarti Tuhan masih mau kita bekerja di sini. Jadi ambil positifnya. Tuhan mau didik aku apa nih? Tuhan mau aku belajar apa nih? Lebih sabar, lebih berserah. Jadi itu yang harus kita pelajari. Aku cuma bisa bilang hari ini bahwa orang yang meninggal karena COVID itu belum tentu dia rugi kok. Belum tentu dia rugi kehilangan, belum tentu, bukan juga dia tidak diberkati, enggak. Tapi orang yang dikasih kehidupan lagi, belum tentu juga itu untung. Belum tentu itu bagus. Tergantung orang itu bisa ambil hikmat apa enggak. Kalau dia bisa mengambil hikmat yang positif, maka kesempatan dalam tanda kutip hidup kedua ini akan bisa menuntut dia pada kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi kalau dia tidak belajar ambil hikmat di baliknya itu tadi, banyak hari ini orang yang bilang, COVID mah enteng lah, cuman sakit-sakit sebentar, nggak membahayakan, ya aku juga sembuh gitu. Itu maka gak belajar apa-apa kalau begitu. Gitu. Jadi di balik setiap situasi dan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita makin dewasa. Tuhan mau kita ingat bahwa di sini kita cuman sementara. Itu 3 poinnya. Lalu bagaimana? Kan hidup kita harus punya tujuan yang kekal ya. Harus punya tujuan yang kekal. 1 Korintus 9 ayat 26. Itu diumpamakan kehidupan itu kayak orang berlari. Ada yang mengasih perumpamaan juga kayak petinju. Kalau kita berlari, cuman sekedar lari, tanpa tujuan, kan kita gampang jadi capek. Kalau capek ya udah, give up. Atau kita tinju, sembarangan aja mukul, nggak tahu arahnya di mana, nggak tahu musuhnya di mana, pokoknya mukul aja. Sebentar kita juga capek. Karena nggak ada tujuannya, nggak tahu arahnya kemana. Nah, jadi kita ini diumpamakan sebagai pelari atau petinju. Biar kita nggak capek, lalu give up, menyerah, maka dari awal kita harus punya tujuan yang jelas. Dan tujuan kita yang jelas apa? Kekekalan. Firman akan menolong kita, menuntun kita untuk punya tujuan yang jelas itu tadi. Firman akan tolong kita, tuntun kita, ingetin kita untuk punya tujuan yang jelas. Hari ini aja kita udah baca berapa ayat yang bilang bahwa hidup ini cuma sementara. Aku hitung Mazmur 119:19, Mazmur 39 ayat 45, 1 Tawari 29 ayat 15, 1 Petrus 2 ayat 11, 1 Petrus 1 ayat 17, 2 Kor 4 ayat 18. Berapa lagi tadi? 1 Kor 5 ayat 1, 2 Kor 5 ayat 20, Yohanes 14. Udah hampir 20 ayat hari ini kita baca. Semuanya ngomong yang sama. Bahwa hidup ini cuma sementara. Nanti yang kekal Tuhan udah siapin. Sediain di sono gitu. Jadi
biar kita tidak capek di dalam perjalanan hidup ini tadi, menghadapi orang-orang, situasi, keadaan yang ada. Kita harus punya tujuan yang jelas. Dan firman akan tuntun kita untuk punya tujuan yang jelas dan ingat tujuan yang jelas itu tadi apa gitu. Jadi bagaimana biar kita nggak terjebak sama keadaan-keadaan yang menjatuhkan kita. Cek diri. Cek diri, lihat, aku nih lari tujuannya udah jelas belum ya? Atau aku nyeruduk sana, aku nyeruduk sana. Aku nggak mau mengampuni di sana. Aku ngomong ngablak di sana gitu. Aku keras kepala di sana gitu. Aku sombong di situ, aku iri di situ. Nah, itu kan tujuannya tidak jelas. Jadi cek diri, apakah aku terperangkap dengan lari yang nggak jelas? Aku perumpamaan orang yang lari tidak jelas itu kayak laba-laba yang jalan, tapi muternya cuma di situ doang, nggak nyampe kemana-mana, bikin sarang laba-laba gitu. Nah, jangan kita terperangkap dalam keadaan seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita menghadapi keadaan-keadaan, jangan kita menjadi depresi, tertekan, lalu berusaha lari dari keadaan, tidak mau terima realita, marah-marah, terperangkap. Ini kayak yang tadi aku cerita temen aku itu tadi, merasa bingung dengan utang, lalu dengan gampang bilang minta cerai, mau bunuh diri, mau lari dari rumah, gitu, lari dari realita. Gitu. Nih, jadi kita yang mau fokus, kita nggak harusnya tertekan. Kita tuh harus bisa terbang seperti Raja Wali. Kita harus bisa berjalan di atas angin. Berjalan di atas air. Gitu. Toh Tuhan bilang, pencobaan tidak melebihi kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13 kan. Dan dia sudah memberikan jalan keluarnya. Toh Tuhan bilang, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Pikulah kuk yang kupasang. Kuknya Tuhan itu ringan dan enak. Lah kalau hari ini aku merasa berat dengan kukku, itu jangan-jangan karena aku memberontak. Jangan-jangan karena aku tidak berjalan dengan Tuhan. Aku topang sendirian, jadi aku berasa berat. Jadi jangan tertekan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan memberontak dengan keadaan agar kita sanggup hadapi hari ini dengan nyaman, tanpa takut khawatir. Itu yang kedua. Lalu jangan bingung. Jangan bingung. Belajar untuk tenang. Belajar untuk tenang. Ayat bilang, di dalam ketenangan kita bisa berdoa. Yesaya 30 ayat 15 kalau nggak salah. 1 Petrus berapa juga bilang, kalau kita tenang, kita punya kekuatan. Jadi belajar untuk tenang. Kalau kita tidak tenang, bahasa Jawanya gopo, bingung, gerudak-geruduk kayak gitu, akhirnya hikmat itu tidak bisa masuk. Roh Kudus ngomong kita tidak dengar. Kita kembali terfokus pada hal-hal dunia, pada masalah-masalah kita. Lupa kalau fokus kita harusnya ke sono gitu. Jadi harus tetap tenang. Jangan bingung. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 tuh bilang, orang yang bingung, mendua hati, bilang, itu kayak orang injak dua perahu. Nggak akan bisa balance. Berdirinya nggak akan bisa balance. Dan kita nggak bisa lakukan seperti itu. Jadi jangan bingung. Tenang. Tenang, ademin diri dengan cara apapun juga. Mau doa Yesus boleh, mau saat teduh boleh, mau nyanyi-nyanyi boleh. Tapi tenang. Agar kita bisa ingat bahwa masalah ini cuma sementara. Ada Tuhan yang kasih kekuatan. Walaupun hari ini aku tidak tahu solusinya seperti apa. Tapi biar kita bisa ikut Roh Kudus menuntun kehidupan kita setapak demi setapak. Jangan mikir yang 1000 tapak ke depan. Belum waktunya. Tapi jalani satu tapak dengan tenang, jangan bingung. Lalu apalagi yang harus kita cek? Apa hidup saya berantakan gitu?
Wah, kalau hidup berantakan itu ya, kacau gitu, merasa nggak layak, aduh merasa nggak bener, merasa udah pernah jatuh kayak gitu. Ini yang kayak kita bahas minggu lalu. Kita tertipu sama iblis, merasa diri nggak layak, akhirnya malah nggak pantas untuk berdoa gitu ya. Itu namanya iblis mendakwa. Wahyu 12 ayat 10. Itu kan kerjaan iblis tuh, mendakwa manusia. Dia bilang, oh Sheila kamu gak layak, kamu bukan dosa ini, kamu kan udah lakukan ini, ngapain berdoa gitu, malulah sama Tuhan gitu. Akhirnya jadi kayak Adam dan Hawa yang malah ngumpet dari Tuhan. Padahal harusnya, walaupun kita berdosa, kan malah harusnya lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan kan? Untuk minta ampun, untuk dikuatin lagi, untuk dibalikin lagi jalannya. Kan harusnya seperti itu. Tapi kalau kita merasa nggak layak, itu adalah dakwaan iblis. Jadi cek, apakah hidupku berantakan? Kalau memang iya hari ini berantakan, ya udah, nggak apa-apa. Malah deketin diri lagi kepada terang. Jangan sampai iblis menyusup dan mendakwa hati dan pikiran kita. Gitu. Jadi cek diri, apa hidupku berantakan? Mungkin juga kita beralih fokus karena kita terlalu sibuk. Nggak punya waktu duduk diam dengan Tuhan. Sehingga kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Terlalu sibuk dengan apa? Pekerjaan bisa, rumah bisa, tapi bisa juga terlalu sibuk dengan masalah. Sehingga merasa beban ini berat. Tapi bisa juga terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sendiri, atau bahkan terlalu sibuk dengan pelayanan-pelayanan kita. Loh, pelayanan kan untuk Tuhan juga, nggak salah dong. Iya, nggak salah. Tapi tetap kita harus punya waktu duduk diam. Duduk diam, berduaan dengan Tuhan. Ini yang membuat kita relasi sama Tuhan makin dekat, makin dekat, makin dekat lagi. Jadi pelayanan itu bukan pelarian. Pelayanan itu bukan kegiatan-kegiatan. Pelayanan memang Tuhan suka dengan kita pelayanan, tapi ada porsinya masing-masing. Saat kita makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, kita ini bisa bagi waktu kok dengan baik. Pelayanan, pekerjaan, keluarga, diri sendiri gitu. Time management kita akan bisa menjadi lebih baik dan lebih balance saat kita bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Di situ fokus hidup kita tuh jadi lebih benar. Nggak fokus pelayanan tok, nggak fokus kerjaan tok gitu. Tapi fokus kita pada yang kekal dan kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita di dunia dengan balance. Bahkan kita punya waktu untuk olahraga, kita punya waktu untuk entertainment kita sendiri. Semuanya akan menjadi balance. Itu. Jadi jangan terlalu sibuk. Tapi harus punya waktu teduh dengan Tuhan sehingga kita bisa atur dengan balance semuanya. Dan yang terakhir cek lagi adalah apa akar atau kaki kehidupan kita sudah kokoh. Kalau akar atau kaki kehidupan kita sudah kokoh berakar pada Tuhan, maka ada angin badai, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan takut, kita tidak akan berat, kita tidak akan terlalu fokus pada masalah. Kenapa? Karena akar kehidupan rohani kita sudah pada Tuhan. Justru lewat masalah itu, lewat badai itu, kita akan ketemu Tuhan sendiri. Ingat Nahum 1 ayat 3b itu bilang bahwa Tuhan ada di dalam badai. Ayub 40 ayat 1 bilang hal yang sama. Tuhan itu ada di dalam badai. Jadi Bapak Ibu teman-teman pastikan cek diri kita. Akar roh kita itu tadi melekat sama Tuhan.
maka badai-badai kehidupan tidak akan membuat kita goyah, tidak akan membuat kita kehilangan fokus dari yang sono dan terfokus hanya pada masalah, lalu merasa berat, lalu merasa susah, lalu merasa sibuk, lalu hidup berantakan, lalu merasa longsor. Tidak. Tapi kalau akar kehidupan kita berada pada tempat yang seharusnya, malah lewat badai itu kita akan ketemu Tuhan. Ya, oke. Ini yang kita pelajarin hari ini, mengingatkan kita sedikit bahwa hari ini yang kita lihat, kita punya, itu cuma sementara. Tapi yang harus kita kejar adalah kekekalannya. Ada waktunya nanti kemah kehidupan ini dibongkar, tapi Tuhan sudah menyediakan kita rumah yang abadi di surga. Dan Tuhan sudah persiapkan jalan kita ke sana dengan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Sehingga kita bisa mempertahankan kewarganegaraan kita di surga. Tidak jatuh lagi pada ikatan-ikatan dunia. Tuhan udah kasih berbagai macam pertolongannya agar kita tetap di jalur yang seharusnya. Lewat firman yang adalah manual inti kita, lewat orang-orang di sekitar kita yang mendidik, yang mendukung kita, yang mengingatkan kita sepanjang kehidupan kita, lewat situasi-situasi juga yang Tuhan izinkan terjadi. Ini harus membuat kita ingat, hidup cuma sementara, yang kekal nanti di sini. Dan hari ini tugas kita adalah cek diri. Apakah aku lagi terperangkap di dalam lingkaran laba-laba? Aku memukul dengan sembarangan, aku lari tanpa fokus. Apakah aku tertekan dengan keadaan yang ada? Apakah aku bingung, blingsatan dan tidak bisa menjadi tenang? Apakah hidupku berantakan dan aku sedang terdakwa sehingga merasa tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan? Apakah aku terlalu sibuk dengan berbagai macam kegiatan atau diri sendiri? Atau bahkan pelayanan, atau terlalu sibuk mungkin dengan sosmed, jaim, orang sekarang bilang. Dan cek yang terakhir adalah, apakah kakiku, kaki rohaniku sudah berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Sehingga badai kehidupan tidak membuat aku jatuh, tapi malah membuat aku ketemu Tuhan. Sehingga aku tetap ingat bahwa badai ini cuma sementara. Tapi lewat badai ini aku malah 1-2 langkah lebih dekat masuk ke dalam rumah yang kekal itu tadi. Semoga jadi berkat untuk mengingatkan kita sendiri dan untuk bertumbuh. Tuhan Yesus.